saya selaku babinnya ingin membuat sistem keamanan lingkungan satu kelurahan, yaitu yang disebutnya adalah SKL ini adalah menyatukan yang Pak RT punya, yang di lingkungannya yang berpikirnya hanya hansip dan hansip aja pemikiran kita. Setelah kita bentuk SKL ini, barangkali itu adalah jembatannya Pak RT harus mengajak. Jembatannya adalah Pak RT harus mengajak orang atau warga kita yang ingin memperbantukan tenaganya dalam hal keamanan lingkungan. Ya, salah satu contoh townhouse yang sudah sebagai porsinya security di lingkungan Bapak, kalau kita rangkul, kita ajak bersama-sama untuk menciptakan lingkungan, insya Allah dia akan setuju. Pasti setuju ya, karena apa? Karena dia kalau ada apa-apa selama ini yang dia larikan hanya ketua RT. Pak RT ada ini yang hilang, tapi pada kapan dia akan melaporkan? Tetapi kalau sudah terbentuk SKL itu, insya Allah dengan modal kita adalah sarana telekomunikasi, pada saat itulah dia akan melaporkan. Pada saat itu dia melihat, bahkan apabila belum melakukan tindakan pidana, dia sudah instingnya sudah keluar, bahwa takutnya dia adalah akan melakukan tindak pidana maksudnya. Dan dia karena dibekalin HT yang tadinya HT itu hanya untuk di townhouse-nya aja, tetapi kalau sudah kita rangkul untuk bersama-sama, dia akan mengudara. Nah, tahu RT sebelah atau RT sebelahnya itu kalau sudah kira-kira kalau kita sudah betul-betul solidkan, insya Allah dia akan merespon. Jangan sampai wilayah saya juga kebobolan. Nah, jembatannya adalah Pak RT. Ya, Pak RT yang selalu memberikan sosialisasi terhadap mereka yang kira-kira ingin membantu dalam melaksanakan keamanan di lingkungan masing-masing RT. Nah, kenapa saya berpikir satu RW? Karena contohnya di RW 3 melihat rombongan arah Juwe ke kanan. Nah, RW 1 sudah monitor. Kita nggak usah berpikir bahwa kita akan menangkap, nggak usah. Ya, karena menangkap adalah penuh dengan resiko. Tapi kita bisa menjaga lingkungan kita, tidak terjadi sesuatu, itu udah luar biasa. Nah, dengan komunikasi antar satu kelurahan nanti di RW 3 kalau sudah terbentuk dengan komunikasi di atas ini yang singkat, nah karena di sana juga udah merasa juga, nah kan saling menginformasikan. RW 1 juga menginformasikan situasi di sana. Terus apabila larinya ke RW 3 juga akan tukar informasi. Seperti itu harapan kita. Tetapi jangan kita berpikir yang satu hansip aja, jangan. Termasuk Pak RT-nya pun harus punya peran, termasuk perangkatnya yang harus punya peran. Tanpa dukungan Pak RT nggak akan jalan. Hanya berpikir pasti dia akan cuma satu atau dua orang. Ya, memang itu perlu proses dan sebagainya, tapi kita bersama-sama kita harus selalu memberikan motivasi dan memberikan masukan. Itu adalah salah satu bentuk perhatian. Karena kalau keamanan ini, contohnya yang disampaikan nama Pak RW tadi, si Ijul itu kena todong, itu udah luar biasa. Sampai penasehat RW 5 WA saya, gimana itu Gus? Itu SKL. Terus saya perhatikan si Ijul siapa, kalau tak siapa yang tahu kalau dia itu sebagai ketua keamanan? Nggak ada labelnya. Pada saat itu pakai preman, ya kan? Karena dia menjalankan tugasnya, dia berpatroli. Dan sebagai pelaku ya juga nggak tahu kalau dia ketua SKL.
ya kan? Dan sama dengan Pak RT pakai baju koko, mau ke musola atau ke masjid, terus tiba-tiba diberhentikan, pura-pura nanya, ternyata mengeluarkan celurit, ya apa boleh buat, ya kan, daripada ini dikasihkan, tapi heboh, wih Pak RT, mohon maaf ya Pak RT itu HP-nya jadul umpamanya. Yang kenapa? HP-nya tuh bahasanya itu berat Pak, udah itu keamanan tuh Pak. Tidak dinilai dari berapa nilainya, tidak. Jadi dinilainya adalah beratnya untuk menyampaikan itu simbol dalam arti keamanan itu luar biasa kalau sampai terjadi dampaknya. Nah makanya dengan SKL ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi, karena terbentuknya SKL cukup kita rasakan atau saya rasakan sekali. Di RW 3 dulu adalah geng motor yang ajangnya di Kelapa Puan, Jolet dan sebagainya. Ternyata dengan adanya itu, nah mari kita pertahankan kembali. Dan bila perlu ditingkatkan. Kalau evaluasi saya di RW 3 ini, kenapa kok akhir-akhir ini agak kurang, ya? Karena kalau dulu itu kan satu pos itu satu pintu nih Pak Haji, waktu itu satu pintu, karena saya berpikir ini bloknya gampang. Nah, satu di sana itu bisa 5, 6, 11, bisa 12, bisa 4, bisa 3, ya. Terus karena pemikiran kita adalah dulu ajangnya yang viral pertama kali adalah di Kelapa Puan yang di depan ini. Nah, kalau di sini adalah 10 sama 6 ini. Dan pintunya cukup sana, alhamdulillah sudah ditutup ya 10 ya. Dan tinggal satu pintu. Pak Hansipnya ada berapa Pak? Satu, kemarin saya tambah satu, cuma apa? Ada 2. Satu lagi. Oh, insya Allah rencana 2 ya Pak ya. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. 6 satu terus, dan kalau ini di depan ini kita blokkan seperti yang dulu, tidak ada pos lain, insya Allah lebih gampang Pak. Kenapa? Karena yang 6 dan sebagainya tadi umpamanya ada 10 orang di depan, 10 orang ini bisa 5 mobile, yang 5 bertahan bergantian. Tetapi yang depan ini jangan sampai kosong, portal dimainkan. Yang ujung bila perlu ditutup aja Pak jam 12. Tapi jam 12 ya, jam 12 ke sana sampai jam 5 mungkin bisa dibuka kembali. Karena mengingat dan menimbang demi keamanan lingkungan bersama, di atas jam 12 sampai jam 1 masyarakat kita itu mempunyai aktivitas paling 10%. Nah belum lama juga di RT dalam sana, RT 5 dan RT 12 juga mungkin itu yang sekarang lagi marah adalah spion. Nah spion ini juga ya 11, 12. Apanya kurus kalau mikirin mulu. Spion ini juga susah juga deteksinya. Karena apa? Ya karena dia main cuma berdua, satu turun coklek langsung jalan dia Pak. Jadi karena apa? Banyak yang ini lubang-lubang yang karena RT khususnya dari keamanan itu rata-rata antara 1 dan 2. Sedangkan luas kapasitasnya cukup luas. Pak RT 5 berapa Pak? 2 dari ujung ke ujungnya. Bisa satu mobile, satu di depan, mungkin bisa diatur demikian Pak RT. Yang tujuannya kita tidak bisa menghilangkan, tidak bisa. Kita bisa menekan angka kriminal yang akan terjadi di wilayah kita. Mungkin itu aja yang untuk masalah yang di sini, dan ke depan mudah-mudahan kita tertibkan dulu yang masalah SKL di RW 3, dan supportnya tanpa disupport dari bapak-bapak karena ini sifatnya kontinu.